Suatu ketika Sayyidina Abu Musa radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba dunyahu ad-darra bi akhiratihi, wa man ahabba akhiratahu ad-darra bid dunya, fa asiru ma yabqa ala ma yafna." Sayyidina Musa menyampaikan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa barang siapa mencintai dunia maka ia merusak akhiratnya, dan barang siapa mencintai akhirat tampaknya ia membinasakan dunianya, maka utamakanlah yang kekal yaitu akhirat daripada dunia yang fana. Hadis riwayat Ahmad. Kehidupan dunia betapapun panjangnya, betapapun lamanya kita menikmati dunia, tentu akan ada akhir pada suatu hari nanti. Harta benda yang dikumpulkan di dunia, betapapun banyaknya, pada suatu hari nanti dia juga akan hilang. Kehilangan itu disebabkan oleh kematiannya atau karena harta itu menjadi rusak. Sedangkan kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal, yang abadi, yang tidak ada akhirnya. Dan kenikmatan kekal abadi yang tak pernah ada akhir. Seandainya seseorang punya sedikit akal, ia tentu akan berpegang pada sesuatu yang kekal. Tetapi akal manusia tertutup oleh tirai kelalaian, ibarat terlena pada keindahan ruang tunggu di stasiun kereta api. Padahal kita hanya sementara berada di tempat itu sampai kereta api tiba dan kita akan menaikinya. Dalam waktu yang sedikit itu, apabila kita pergunakan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal di perjalanan, mengemas barang-barang dan menyelesaikan segala urusan untuk mendapatkan hal-hal yang berguna di tempat tujuan, maka itulah yang akan berfaedah. Jika waktu yang sedikit itu dihabiskan dengan perkara yang sia-sia, dengan berjalan-jalan, membiarkan barangnya porak-poranda di stasiun, menyusun perabot-perabot, atau melakukan kebodohan lain seperti membeli lukisan atau hiasan untuk ruangan yang akan kita tinggalkan, ketika itu kita berangkat dengan kereta api tersebut, ini tentu merupakan perbuatan yang sangat bodoh. Dan barang-barang pun akan kita tinggal dan tidak bisa dibawa naik ke kereta. Hadis ini memberi peringatan agar kita tidak mencintai dunia, maksudnya. Karena dunia itu hanya sementara, bukan tempat kita bersenang-senang terus tanpa memikirkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika perasaan cinta telah menguasai seseorang, ia akan merasa bahwa dirinya sepenuhnya menjadi milik yang dicintainya. Dalam hadis ini kita juga didorong untuk menjalin hubungan cinta dengan akhirat dan pelan-pelan memutuskan cinta kepada dunia. Bukan kita dilarang memiliki dunia, tetapi rasa cintanya yang kita putuskan di dalam hati. Karena orang yang mencintai dunia, meskipun sekarang ia melakukan amalan akhirat, maka cinta dunia yang busuk itu akan mempengaruhi dirinya, dan pelan-pelan akan menyebabkan dirinya meringankan amalan akhirat. Para masyayikh berkata, barang siapa mencintai dunia, maka semua mursyid dan guru tidak akan bisa menunjukkannya kepada jalan hidayah. Dan barang siapa zuhud terhadap dunia, maka semua orang, bahkan para perusak, tidak akan bisa menyesatkannya. Orang cinta dunia bukan berarti orang yang banyak hartanya, dan orang yang zuhud yang tidak cinta dunia bukan berarti dia yang miskin. Tapi tatkala kecintaannya kepada dunia, dengan datangnya dunia, datangnya harta, dia tinggalkan ibadah kepada Allah, bahwa dia cinta dunia. Ketika dengan kemiskinannya,
dia jadikan alasan untuk meninggalkan perintah-perintah Allah. Ini pun cinta dunia. Bisa saja orang yang banyak harta adalah orang yang zuhud. Ketika datangnya harta, dia gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah, barang siapa memenuhi kehendak nafsunya di dunia, maka ia tidak akan dapat memenuhi keinginannya di akhirat. Dan barang siapa melihat kepada orang-orang yang hidup mewah, orang-orang kaya dengan pandangan yang tamak dan loba, dengan hasad, maka ia akan dipandang hina oleh kerajaan langit. Barang siapa yang bersabar dengan rezeki yang sedikit, maka ia berpegang kepada tempat kediaman yang istimewa, yakni di surganya Allah Subhanahu wa taala, yakni surga Firdaus. Maka tolak ukur cinta dan juhud kepada dunia adalah dengan datangnya kemiskinan dan kekayaan, kita tetap berusaha untuk ada dalam taatan kepada Allah Subhanahu wa taala.